Bab 2511, bunuh dua alam semesta 7 abadi dengan satu pedang. Nama, sistem pelatihan satu klik jutaan instan penulis chat. Plus mematikan mengatur ulang, Kaisar Zhou Xiuyu, mati. Suara sulang datang dari Infinity, dunia sedang sekarat, pedang patah. Suara gemuruh itu seperti guntur. Itu mengejutkan alam semesta seperti tsunami lautan bintang. Begitu teriakan rendah ini muncul, pedang Yutian seperti air terjun galaksi telah ditusuk. Dalam sekejap, retakan ruang hitam yang tak terhitung jumlahnya dipotong oleh pedang Yutian, seperti guntur hitam yang bertahan di badan pedang. Penghalang pertahanan yang tak terhitung jumlahnya di depan pedang Yutian hancur seperti gelembung, tanpa perlawanan. Dalam sekejap, ujung pedang Yutian menghantam tepat di depan 8 anggota faksi Xiuyu. Blokir, Kaisar Zhou Xiuyu hanya merasakan bahwa krisis yang mengerikan telah datang, dan seketika rambutnya berdiri tegak, berteriak. 7 orang yang tersisa juga keterlaluan, tangan dan kaki mereka dingin, dan mereka merasa bahwa pedang ini tidak dapat dilawan sama sekali. Ah, rahasia kehidupan. Jingzi yang lebih tua menunjukkan matanya dan mengungkapkan teknik rahasia yang paling kejam dengan mengorbankan segalanya kecuali nasibnya. Namun, dia melihat hampir 10.000 dinding kristal gai di tubuhnya langsung runtuh, dan makhluk yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya berubah menjadi abu. Semua kekuatan melekat pada 5 lengan kaisar abadi olehnya, dan senjata itu meledak. Cahaya yang mekar saat ini, lebih terang dari sejuta matahari yang meledak pada saat yang sama. Wilayah yang tak terhitung tahun cahaya disinai hingga kehilangan semua warnanya, hanya menyisakan sepotong salju. Semua makhluk di daerah ini dibutakan oleh kebutaan, jiwa-jiwa terluka parah, dan makhluk yang jatuh di tempat itu tidak tahu berapa triliun. Pusat medan perang, melihat bahwa Jingzi menunjukkan cara bertahan yang hampir mengorbankan nyawa. Kaisar Xiuyu dan yang lainnya sedih, tetapi kepanikan di hati mereka masih belum mereda. Sangat mengerikan, kekuatan pedang sulang telah jauh melampaui harapan mereka. Bahkan jika Jingzi mengorbankan begitu banyak pertahanan, mereka tidak memiliki banyak kepercayaan diri. Bisakah kamu menghentikannya? Kaisar Xiuyu dan yang lainnya memiliki wajah yang mengerikan, sambil melakukan teknik rahasia yang lebih eksplosif dan menggunakan metode pertahanan yang lebih kuat, mereka mundur. Segera setelah itu, mereka melihat tubuh pedang Bima Sakti yang seperti air terjun tiba-tiba menembus kelompok cahaya yang tak tertandingi, dan langsung menusuk Jingzi. Di bawah pedang Yutian raksasa, Jingzi seperti semut yang dipaku di ujung pedang panjang, tidak berarti dan sangat lemah. Wow, pedang Yutian yang menusuk Jingzi membawa kengerian yang tersisa, mencabik-cabik waktu dan ruang sepanjang jalan, membawa penglihatan yang tak terhitung jumlahnya, dan membunuh Xiang Xiuyu dan yang lainnya. Jangan, bagaimana mungkin itu tidak diblokir? Melihat bahwa penatua Jingzi belum sepenuhnya memblokir pedang sulang dengan mengorbankan dirinya dan senjata, Kaisar Xiuyu tiba-tiba menjadi takut, dan hatinya mundur tak terkendali dan bangkit. Tepat pada saat ini, pedang Yutian datang melalui waktu dan ruang, dan targetnya adalah Kaisar Xiuyu sendiri. Yang mulia, aku akan menghentikannya. Seorang 7 kekuatan abadi yang setia kepada Kaisar Xiuyu memiliki ekspresi terdistorsi dan melangkah maju, rahasia kehidupan setelah kematian. Ini adalah kartu hall penghancur diri yang sama dengan Jingzi. Ini berarti untuk terungkap, kekuatan abadi dari 7 alam semesta tiba-tiba runtuh dengan senjata mereka. Kekuatan keruntuhan yang luas itu tampaknya telah menarik seluruh alam semesta. Pedang Yutian juga ditarik keluar dari arah, dan menghantamnya. Engah, ujung pedang raksasa itu keluar dari belakang, dan darah yang deras tumpah ke langit, menghancurkan lapisan-lapisan ruang. Dalam sekejap, 7 kekuatan abadi ini menjadi semut kedua di ujung pedang Yutian. Tumpang tindih dengan Jingzi, benar-benar jatuh. Ya, benar-benar mati. Awalnya, mereka adalah kekuatan abadi dari 7 alam semesta, dan berbagai cara untuk membangkitkan kehidupan dan menyelamatkan nyawa muncul satu demi satu. Namun dalam menghadapi kemampuan pedang Yutian untuk menghancurkan pertahanan dan mati. Dalam menghadapi fungsi, perampasan sempurna, sulang, fungsi, alam semesta roh virtual, tidak memberikan efek apapun. Mati adalah mati, kelahiran kembali, delusi. Namun, kematian mereka juga memainkan peran besar, melemahkan pedang puncak sulang sejauh Kaisar Xiuyu dan yang lainnya dapat menahannya. Gemuruh, pedang Yutian menembus lapisan penghalang pertahanan yang tak terhitung jumlahnya lagi, dan akhirnya diblokir oleh Xiuyu dan yang lainnya. Hulala,
Pedang Yutian yang berhenti bergerak tiba-tiba mundur, tetapi retakan ruang waktu yang telah terkoyak tersebar rapat, berputar dan berkedip. Jika Anda menyukai sistem pelatihan satu kunci, silakan kumpulkan dalam sekejap. Novelhal.com. Sistem pelatihan satu kunci memiliki kecepatan pembaruan tercepat dalam literatur jutaan level instan. Sialan, sialan. Sulang, dewa tidak berbagi langit denganmu. Itu akan membuatmu menderita selamanya sampai alam semesta musnah. Mata Kaisar Xiu Yuzu hampir terbelah, dan matanya meraung merah darah. Dengan rasa takut yang tersisa, dia menyaksikan pedang Yutian melewati celah ruang waktu yang tersisa di jalan. Ketakutan, kemarahan, kesedihan, kebencian, dan emosi lainnya saling terkait di wajah, sangat menggairahkan. Sisi Xiu Yuzu, 57 alam semesta keabadian yang tersisa juga pucat, dengan perasaan tertinggal. Yang mulia Xiu Yu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Salah satu dari 7 kekuatan abadi berbicara, dan menelan ludah. Jangan menyerah. Pedang Sulang telah mendekati 8 alam abadi tanpa batas. Dia menampilkan pedang ini, dan konsumsinya pasti sangat besar. Lihat baik-baik, aura prajurit Kaisar Abadi Manusia itu telah melemah berkali-kali. Kaisar Xiu Yuzu mencoba mengendalikan emosinya dan menganalisis situasi saat ini. Mendengar kata-kata ini, kekuatan abadi dari 7 alam semesta menyelidiki keabadian dengan kesadaran ilahi. Benar saja, saya menemukan bahwa napas keabadian telah membusuk, dan rasanya seperti akan mati. Hebat, Sulang ini menghabiskan terlalu banyak, sama sekali tidak dapat melakukan serangan sekuat ini untuk kedua kalinya. Tidak hanya itu, kekuatan tempurnya saat ini telah turun ke titik beku, dan kita bahkan dapat mengepungnya. Petik 2 petik 2. Kekuatan abadi dari 7 alam semesta berubah dari khawatir menjadi gembira, dan berkata dengan penuh semangat. Tidak buruk, pada saat ini, kekuatan alam semestanya kosong, bahkan jika ada 12 prajurit Kaisar Abadi. Dia tidak memiliki energi untuk menggunakannya sama sekali. Kaisar Xiu Yuzu tampak bersemangat, dan hendak memimpin semua orang untuk membunuh. Namun, adegan yang membuat mereka bergemuruh muncul. Namun, saya melihat pedang panjang emas yang dikelilingi oleh keabadian, yang berubah menjadi bentuk ilusi, dan menebas dari keabadian dari atas ke bawah. Ledakan. Napas dari jumlah tak terbatas meningkat tajam. Beberapa pedang kehidupan yang samar menebas sekali lagi, dan napas keabadian naik lagi. Pedang kehidupan belum berhenti, tetapi dipotong dengan satu pedang. Nafas Boundless sekali lagi terangkat. Segera setelah itu, pedang kehidupan tiba-tiba menjadi lebih kecil dan menghilang. Namun, nafas Boundless masih belum menghentikan tren naiknya. Karena bagian-bagian internalnya, seluruh prajurit yang bertugas di Warrior meminum obat tersebut. Yang mulia Xiuning dan yang lainnya juga meminum pil 7 alam abadi yang sempurna. Setelah kekuatan obatnya dicerna, ia berubah menjadi kekuatan kosmik yang agung, mengisi dirinya sendiri. Pada saat ini, Kaisar Xiu Yuzu dan yang lainnya menyaksikan napas kapal tanpa batas kembali ke puncaknya, hampir menatap keluar. Mereka benar-benar tak terbayangkan. Cara macam apa yang dapat digunakan untuk pulih dari keadaan cerukan ke keadaan puncak dalam waktu yang begitu singkat. Secara bersamaan, kegembiraan dan kegembiraan yang baru saja dibangkitkan oleh Kaisar Xiu Yuzu, langsung hilang oleh kepanikan yang lebih hebat. Ini tidak mungkin, bagaimana orang ini Sulang melakukannya? Aku tidak percaya, aku tidak percaya. Kulit Kaisar Xiu Yuzu terdistorsi, fitur wajahnya berubah, dan mentalitasnya langsung meledak. Yang mulia Xiu Yu, Sulang tidak terkalahkan, larilah sementara Sulang baru saja pulih. 7 kekuatan abadi memiliki ekspresi sedih dan suara gemetar mengingatkan. Melarikan diri, lari, lari. Kaisar Xiu Yuzu juga bereaksi, putus asa dalam hatinya, dan segera memberi perintah. Dia tidak yakin apakah Sulang akan menolak pedang berikutnya ini. Jika tidak, dia akan menjadi semut yang mati di bawah pedang Yutian seperti Jingzi dan yang lainnya. Dalam sekejap, Kaisar Xiu Yuzu langsung melarikan diri ke kejauhan. 5 kaisar abadi lainnya juga melarikan diri dengan cepat, dan mereka berpencar dan melarikan diri. Formasi segel ruang waktu yang menyelimuti sekitarnya juga meledak dengan cara yang merusak diri sendiri, membentuk penghalang formasi emas sementara. Melarikan diri, Raja Huasui Yue, kenakan kunci hati, sudut mulut Sulang sedikit terangkat, dan pisau panjang di sekitar Infinity jatuh ke tangan kirinya dan memotongnya dengan ringan.
Gelombang riak berlari melintasi tahun cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Tidak ada perubahan dalam segala hal di sekitarnya. Tetapi Kaisar Xiu Yuzu tiba-tiba meledak menjadi api merah. Itu adalah jubahnya yang terbakar, menahan efek ilusi Jinghua Suiyue. Kemudian, Kaisar Xiu Yuzhou, yang tetap terjaga, menyaksikan 5 orang lainnya mengubah arah. Mereka bergegas menuju senjata humanoid yang menutupi langit dan matahari. Jika Anda menyukai sistem pelatihan satu kunci, silakan kumpulkan dalam sekejap. Novelhal.com. Sistem pelatihan satu kunci memiliki kecepatan pembaruan tercepat dalam literatur jutaan level instan. Apa? Mereka terkena ilusi. Kaisar Xiu Yuzu tampak ngeri, dan dia tidak menyangka bahwa teknik ilusi Sulang akan begitu kuat. Dia bahkan mengerti, jika dia tidak memiliki peralatan pertahanan yang cukup kuat, dia akan direkrut seperti 5 lainnya. Saat ini, melihat bahwa 5 bawahannya telah terkena ilusi Sulang, mereka langsung menyerbu ke kepala. Kaisar Xiu Yuzhou tiba-tiba menjadi cemas. Tidak, aku tidak bisa kehilangan mereka. Kalau tidak, aku akan benar-benar kehilangan kemungkinan untuk kembali. Pikiran ini terlintas di benak Xiu Yu, dan kemudian dia berhenti, berbalik, dan melancarkan serangan yang kuat pada 5 bawahan. Ini mencoba membangunkan 5 bawahan yang telah tenggelam dalam ilusi dengan rasa sakit. Oke, ingin membangunkan mereka. Sulang mengangkat alisnya dan tersenyum tipis di sudut mulutnya. 8 rantai giok hitam dari kunci penusuk hati yang terjalin di kapal tanpa batas berkibar keluar. Sama seperti tentakel yang mengerikan, bunuh 5 kekuatan abadi Siang Xiu Yu di 7 alam semesta. Tetapi, Kaisar Xiu Yuzu relatif dekat dengan 5 bawahannya. Oleh karena itu, serangannya menimpa 5 orang hampir seketika. Rasa sakit yang hebat menghantam jiwa. Namun, di antara kelimanya, hanya 2 dari 7 kekuatan abadi dengan basis kultivasi yang lebih tinggi, metode yang lebih baik, dan harta pertahanan yang lebih baik yang samar-samar merasakan kilatan keanehan dari psikedelik bulan air bunga cermin, dan mereka terkejut setengah tertidur. Ada 3 orang lainnya yang tidak tergerak sama sekali. Tidak bagus, kita telah tertipu. Kedua tuan itu memperhatikan bahwa ekspresi dari 7 kekuatan kosmik berubah drastis. Berjuang, dan semua jenis teknik rahasia yang melukai diri sendiri pecah di tubuh mereka. Dengan bantuan ledakan kekuatan yang kuat sementara, keduanya akhirnya lolos dari ilusi psikedelik Jinghua Suiyue dan melihat semua yang ada di depan mereka dengan jelas. Namun, saya melihat diri saya dan 3 orang lainnya terbang menuju prajurit kosmik humanoid super raksasa. Di depan, 8 jalan yang membawa rantai giok hitam pembunuh telah menghancurkan penghalang yang dibentuk oleh formasi, dan mereka sudah dekat. Jangan, 2 kekuatan abadi yang terbangun dari 7 alam semesta ketakutan, dan jiwa mereka menjadi ganas, dan mereka mati-matian menghindar dalam sekejap. Dengan segala cara hidup mereka dan harga teror, mereka melarikan diri dari bawah rantai giok hitam pada saat kematian mereka. Namun, 3 kekuatan abadi lainnya dari 7 alam semesta tidak menghindar dan langsung menghantam rantai giok hitam itu. Puff! Suara tombak yang ditusukkan ke dalam daging datang satu demi satu. Tubuh dan jiwa dari 3 kekuatan abadi dari 7 alam semesta ditembus dengan cara ini. Rantai giok hitam menempel padanya seperti tanaman merambat, dan dalam sekejap mata itu menjadi zonzi hitam. Dalam prosesnya, mengandalkan alam yang mendalam dan kekuatan yang kuat, ketiganya akhirnya merasakan keanehan dan terbangun. Segera setelah itu, mereka bertiga melihat pemandangan yang sangat putus asa. Dia telah dipenjara oleh rantai giok hitam, kekuatan di tubuhnya tidak ada habisnya, dan dia tidak bisa membebaskan diri. Jangan, aku tidak ingin mati. Long Yu Suxinjian, meledaklah padaku. Salah satu dari 7 kekuatan abadi ketakutan dan putus asa, mencoba meledakkan prajurit Kaisar Abadi untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Pada saat yang sama, 2 lainnya, tidak, 4 orang lainnya, termasuk 27 kekuatan abadi yang dibangunkan oleh Kaisar Xiu Yuzhou, memiliki ide yang sama. Sebanyak 5 prajurit Kaisar Abadi dari 5 bola dikorbankan, dan lebih dari selusin prajurit Kaisar Abadi dari level yang lebih rendah muncul. Perasaan berdebar-debar memenuhi dunia dalam sekejap. Itu adalah perasaan kehancuran, seolah-olah alam semesta akan menjadi abu. Namun, ingin meledakkan prajurit Kaisar Abadi. Sebuah seringai melintas di mata Sulang. Di balik yang tak terbatas, seperti 7 pohon harta karun yang membuka dunia, semburan sinar cahaya berwarna-warni. Dunia ini sangat indah. Lebih dari selusin prajurit Kaisar Abadi diselimuti di dalamnya,
dan mereka secara bertahap keluar dari kendali kekuatan abadi dari 7 alam semesta. Di antara mereka, prajurit Kaisar Abadi dengan level yang lebih rendah itu langsung berubah menjadi pita, dan dibawa pergi oleh sinar cahaya berwarna-warni. 5 prajurit Kaisar Abadi yang tersisa, meskipun tidak sepenuhnya di luar kendali, tetapi sama sekali tidak mungkin untuk terus meledak. Terlebih lagi, kelima prajurit Kaisar Abadi ini tidak dapat digunakan, dan mereka terkekang di tempat oleh pohon 7 harta karun, tidak dapat melakukan apapun. Prajurit Kaisar Abadiku tidak dapat menghancurkan dirinya sendiri. Apa sinar cahaya warna-warni ini? Aku akan dilucuti dari pakaianku. Sudah berakhir, prajurit Kaisar Abadi tidak dapat meledak, mendekati kekuatan kita sendiri, tidak ada harapan untuk keluar dari masalah. Sudah mati kali ini. Jika Anda menyukai sistem pelatihan satu kunci, harap kumpulkan dalam sekejap. Novelhal.com. Sistem pelatihan satu kunci memiliki kecepatan pembaruan tercepat dalam literatur level juta instan. 3 kekuatan abadi dari 7 alam semesta, yang tertusuk dan terjerat oleh rantai giok hitam, putus asa di dalam hati mereka. Aku melihat Jingzi dipenggal oleh pedang. Mereka tahu bahwa mereka tidak akan pernah bisa diselamatkan. Sisi lain, setelah berbalik, Kaisar Xiu Yuzhou, yang telah melarikan diri dari jauh, melihat pemandangan ini dengan niat ilahinya, dan tidak dapat menahan perasaan dendam dan kesedihan di dalam hatinya. Pada saat yang sama, itu tidak dapat dipercaya. Kekuatan ofensif Sulang sangat menyimpang, dan bahkan metode menjebak dan membunuh sangat mengerikan. Dari 5 bawahan abadi dari 7 alam semesta, 3 lagi sudah mati. Adapun 2 lainnya, mereka segera meninggalkan 5 prajurit Kaisar Abadi. Kemudian melepaskan semua upayanya, hampir dengan mengorbankan nyawanya, melarikan diri dengan liar di bawah pengejaran rantai giok hitam dari kunci yang menusuk hati. Saat ini, Zhou Xian, apakah kamu bernama Zhou Xian? Katakan padaku, apakah kamu bersedia menyerah? Bieki, namamu Bieki, apakah kamu bersedia menyerah padaku? Suara Sulang masuk ke dalam pikiran 2 orang Seven Universes yang melarikan diri. Dalam sekejap, lautan badai muncul di hati 2 kekuatan abadi dari 7 alam semesta. Karena apa yang dikatakan Sulang adalah nama asli mereka. Bagaimana mungkin? Bagaimana dia bisa tahu nama asliku? Lagi pula, dia benar-benar ingin aku menyerah. Petik 2 petik 2. Pikiran yang sama muncul di hati 2 Seven Eternal Emperor. Namun, ide berikutnya berbeda. Tidak mungkin, Sulang tidak bisa membiarkanku pergi. Dia pasti berbohong padaku, mencoba membuatku menyerah dan melarikan diri. Anak ini sangat licin, sama sekali tidak bisa dipercaya. Pikiran ini muncul dalam Seven Eternal Powers bernama Zhou Xian, dan dia berdiri terbalik dalam sekejap, dan terus melarikan diri tanpa sepatah kata pun. Sulang mengatakan nama asliku. Dia pasti cukup tahu tentangku, dan dia sangat mengetahuinya. Kalau begitu, mungkin dia benar-benar ingin aku menyerah. Ya, tujuan akhir dari faksi Xiuning adalah untuk berurusan dengan Sui Yu Zhou Yu. Mereka membutuhkan tenaga manusia, 7 alam semestaku abadi, kekuatan yang tidak bisa diabaikan. Namun, Sulang sangat licik dan tak terduga, aku tidak bisa mempercayainya. Mungkin, aku bisa berbicara dengannya terlebih dahulu, dan bahkan jika gagal, aku bisa menunda waktu dan membiarkanku melarikan diri lebih jauh. Pikiran Kaisar Biekizu berkelebat, dan dia segera berbicara. Sulang, apa yang kamu katakan itu benar? Tidak, apa metode ini? Sebelum dia selesai berbicara, dia berubah menjadi teriakan ngeri. Karena hisapan mengerikan meledak dari labu emas ungu yang berubah menjadi awan hitam ungu. Melintasi jarak yang tak terhitung jumlahnya, efek yang sangat aneh dan langsung pada tubuh Kaisar Biekizu. Tiba-tiba, kecepatan Kaisar Biekizu, yang melarikan diri dengan putus asa, sangat berkurang, dan dia berhenti hampir seketika. Lalu, puff, kunci yang menusuk jantung langsung menembus jantungnya, melilit dan melilit seperti ular berbisa. Dalam sekejap mata, Kaisar Biekizu terjerat dalam kepompong hitam. Tetua Bieki, melihat pemandangan ini, Kaisar Xiu Yuzu juga memiliki hati yang retak. 7-5 alam semesta telah kehilangan satu lagi untuk selamanya, dan hanya Zhou Xian yang tersisa. Kesedihan diaduk di hatiku seperti pisau. Kaisar Xiu Yuzhou menggertakkan giginya, berdarah dari mulutnya, tetapi kecepatannya tidak berkurang, dan dia terus melarikan diri ke kejauhan. Di tubuhnya,
kekuatan waktu dan ruang yang kuat juga meresap. Bagaimanapun, formasi terlarang ruang dan waktu telah hancur saat ini. Selama kekuatan ruang dan waktu mencapai level tertentu, dia dapat melarikan diri melalui ruang dan waktu. Sisi lain, saudara Biki, Zhou Xian menatap Kaisar Bikizu, yang terbungkus pangsit beras di belakangnya, dan ekspresinya berubah drastis, dengan kepanikan dan ketakutan yang tak berujung di dalam hatinya. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi dia tahu bahwa Bieki tiba-tiba tertangkap, dan itu pasti terkait dengan pertanyaan Sulang. Ketakutan bergema di hatiku. Zhou Xian secara langsung menggunakan metode rahasia yang mirip dengan rahasia akhirat, untuk memeras jejak terakhir kekuatannya dan melarikan diri ke kejauhan. Kecepatannya sangat mengerikan, dan kekuatan ruang dan waktu juga berayun menjauh. Seperti Kaisar Xiu Yuzhou, dia ingin melarikan diri melalui ruang dan waktu. Tetapi pada saat ini, dunia sedang sekarat, mematahkan pedang. Sebuah suara samar bergema di seluruh alam semesta, seperti seorang master yang mengendalikan segalanya yang menghadap ke dunia, acuh tak acuh dan dingin. Jika Anda menyukai sistem pelatihan satu kunci, harap kumpulkan dalam sekejap novelhal.com. Sistem pelatihan satu kunci memiliki kecepatan pembaruan tercepat dalam literatur level juta instan, itu yang digunakan untuk membunuh Jing Zi sebelumnya. Ketika Penatua Zhou Xian mendengar suara ini, hatinya hancur. Keputusasaan di hatinya telah mencapai batasnya, sehingga jeritan dan teriakan di dalam hatinya samar-samar menangis. Itu adalah gerakan mengerikan yang secara langsung membunuh Jing Zi dan dua kekuatan abadi lainnya dari 7 alam semesta. Menghadapi serangan seperti itu, setelah kehilangan senjatanya, dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk melihat ke belakang. Saat berikutnya, ditusuk. Cahaya pedang menembus ruang dan waktu, tepat di belakang Zhou Xian. Jangan, ekspresi Penatua Zhou Xian terdistorsi oleh rasa takut, tetapi tiba-tiba dia membeku. Tetapi melihat ujung pedang Yutian menusuk dari punggungnya ke dadanya, kekuatan agung itu secara langsung menghancurkan vitalitasnya. Sejauh ini, Zhou Xian telah jatuh. Namun, momentum kemajuan pedang Yutian tampaknya tidak melemah sama sekali, dan terus membunuh Kaisar Xiu Yuzhou. Sulang, aku pasti akan kembali. Kaisar Xiu Yuzhou berduka, dan meraung dengan memilukan. Harta karun dan prajurit Kaisar Wu Zhou tiba-tiba meledak. Gemuruh, kekuatan agung meledak, dan aliran energi yang tak berujung membentuk penghalang, seolah-olah alam semesta akan terbagi menjadi 2 bagian. Pedang Yutian baru saja menghantam di belakang Kaisar Xiu Yuzhou, menembus penghalang aliran energi, menyebabkan ledakan yang lebih mengerikan. Gelombang kejut melingkar berpusat di lokasi benturan dan menyapu ke sekeliling. Tepat saat itu, Kaisar Xiu Yuzhou sepenuhnya diselimuti oleh kekuatan waktu dan ruang yang ekstrim dan menghilang begitu saja. Saat berikutnya, gelombang kejut menyapu tempat di mana dia awalnya berada, dan puncak-puncak planet langsung menguap, membentuk jurang sedalam 1 miliar meter. Melarikan diri, namun, tidak perlu takut. Sulang melihat ke tempat di mana Kaisar Xiu Yuzhou menghilang, ekspresinya tidak berubah. Bagaimanapun, Kaisar Xiu Yuzhou melarikan diri, kerugiannya tidak terlalu besar. Bagaimanapun, dia hampir menghancurkan kekayaannya. Selain itu, Kaisar Xiu Yuzhou melarikan diri terlalu tergesa-gesa, sudah terlambat untuk menghapus sisa kekuatan waktu dan ruang. Sekilas, Sulang menganalisis koordinat. Tempat Kaisar Xiu Yuzhou melarikan diri. Ayo kita kejar. Pesawat terbang pemburu harta karun, aktifkan fungsi pencarian jiwa. Pikiran Sulang bergerak, dan pesawat terbang pemburu harta karun muncul dari udara tipis, menghirup napas Kaisar Xiu Yuzhou. Segera, sebuah klon yang belum ditelan, untuk berjaga-jaga, juga dikirim untuk dibunuh. Klon ini telah keluar, segera ungkapkan kekuatan alam semesta, aduk waktu dan ruang, bentuk saluran, lalu kejar masa lalu. Kaisar Xiu Yuzhou jelas tidak akan sebodoh itu untuk tetap berada di alam semesta alami ini. Dia telah lolos melalui penghalang waktu dan ruang lagi. Namun dia masih belum punya waktu untuk menghapus tanda-tandanya. Klon Sulang terus mengejar. Glider terbang pemburu harta karun memang lebih lambat, tetapi tidak masalah, toh, itu bisa langsung dikirim ke klon. Orang ini Xiu Yu berlari sangat cepat. Dengan avatarku, diperkirakan akan sulit untuk mengejarnya dalam waktu singkat. Tentu saja, mustahil bagi Kaisar Xiu Yuzhou untuk melarikan diri di bawah jiwa terbang pemburu harta karun. Setelah membentuk aliansi dengan Yang Mulia Xiuning,
240 triliun glider terbang pemburu harta karun milikku akan segera tersebar di seluruh alam semesta Doudu dan alam semesta, dan dia akan menjadi tak terlihat saat itu. Sambil meminum pil pemulihan abadi, Sulang melihat 4 kekuatan abadi dari 7 alam semesta yang dilarang oleh kunci jantung yang menembus. Bagi keempat orang ini, Sulang tidak punya ide untuk menaklukkan. Lagi pula, alam segudang mingguang miliknya tidak dapat mengendalikan keberadaan 7 tingkat abadi. Berhenti di tempat dan menunggu sejenak. Kekuatan Sulang dan Yang Mulia Siuning serta yang lainnya di kapal tak terbatas telah pulih banyak. Kemudian, Sulang mengendarai kapal tak terbatas, membawa pedang Yutian, mendatangi Zonzi Giok Hitam yang gemetar, dan menusukkannya. Puff! Zonzi Giok Hitam itu menegang dan benar-benar kehilangan segalanya. Segera, rantai giok hitam itu perlahan-lahan ditarik kembali ke dalam kunci yang menusuk hati, memperlihatkan mayat di dalam alam 7 abadi. Segera setelah itu, tubuhnya juga menghilang. Jiwa abadi, Daujing abadi, alam semesta kehidupan abadi. 3 orang yang tersisa juga dibunuh oleh Sulang dengan menggunakan metode yang sama. Ding, kamu mendapatkan. Perintah sistem berbunyi 3 kali berturut-turut. Harta karun yang tak terhitung jumlahnya muncul di ruang penyimpanan Sulang, termasuk 5 prajurit kaisar abadi dari 5 abadi yang berlabuh di pohon 7 harta karun. Namun, ini belum berakhir. Beberapa 6 alam abadi belum terbunuh. Namun, saya melihat ke-6 kosmos itu berputar abadi di tempatnya. Ternyata ke-6 alam abadi ini semuanya dikendalikan oleh Jinghua Suiwei satu persatu. Orang-orang ini juga terbunuh. Jika tidak, itu mungkin meninggalkan bahaya tersembunyi. Sulang berpikir seperti ini dalam hatinya, mendorong keabadian untuk bergerak maju, seperti memotong sayuran dan melon dengan satu pedang, membunuh semua 12 enam abadi. Sejauh ini, semua bawahan yang dibawa oleh Kaisar Xiuyu Zhou telah jatuh. Mati, mati. Fraksi Xiuyu hanya bertahan dalam nama. Astaga, kita belum melakukan sesuatu yang setengah tercapai selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tetapi hari ini kita telah menyelesaikannya. Ini luar biasa, hampir seperti mimpi. Ini semua bergantung pada kekuatan Sulang, gelar tanpa batas ini sungguh mengerikan. Petik 2 petik 2. Di kapal tanpa batas, Yang Mulia Siuning dan yang lainnya menatap dunia yang hancur setelah pertempuran dengan sedikit terkejut. Bahkan, mereka semua memiliki perasaan tidak nyata. Semuanya, sekarang adalah waktu yang tepat untuk mengambil tindakan terhadap Xiuyu. Suara Sulang tiba-tiba mencapai pikiran semua orang, ayo kita pergi untuk menyatukan alam semesta Doudu. Pada saat ini, 7 kekuatan kosmik dari faksi Xiuyu hancur total, dan 6 kekuatan kosmik juga kehilangan lebih dari 70%. Kekuatan yang tersisa, yang terkuat adalah alam 6 abadi, yang sudah rentan terhadap faksi Siuning. Mengambil keuntungan dari berita kekalahan Kaisar Xiuyu Zhou belum menyebar, dan yang kuat di bawah komandonya belum melarikan diri, ini memang waktu terbaik untuk mengambil tindakan. Itu bagus, teman Sulang. Kalau begitu, haruskah kita meninggalkan ruang tanpa batas dan bertindak sendiri? Yang Mulia Siuning pulih dari keterkejutannya, mengendalikan ekstasi di dalam hatinya, dan bertanya dengan ragu-ragu. Tentu saja bisa, Sulang tertawa dan berkata, namun, saya harap Anda dapat menangkap lawan Anda hidup-hidup dan membiarkan saya mengeksekusi mereka sendiri. Ini lebih penting bagi saya. Pernyataan ini keluar, Yang Mulia Siuning dan yang lainnya sedikit terkejut dan sangat senang. Semua orang tahu bahwa kekuatan tempur Sulang saat ini bergantung pada keabadian, yang mengumpulkan kekuatan mereka semua. Setelah mereka meninggalkan keabadian, kekuatan Sulang akan turun menjadi sekitar 6 alam semesta abadi. Namun, kelima alam semesta itu berada di 7 alam abadi, yang merupakan ancaman yang sangat besar bagi Sulang, yang kekuatan tempurnya telah jatuh. Namun, Sulang tidak ragu-ragu dan langsung menyetujuinya. Di antaranya adalah keyakinan Sulang terhadap metodenya. Namun, itu juga merupakan ungkapan kepercayaan mereka kepada faksi Siuning. Teman Sulang, aku sangat senang kau bisa begitu mempercayai kami. Jangan khawatir, kami akan mempercayaimu tanpa syarat, bahkan jika tidak ada altar kontrak asal kosmik. Setelah pertempuran ini, kita sekarang adalah sekutu. Jika kau memiliki kebutuhan, aku pasti akan melakukan yang terbaik untuk memuaskanmu. Yang Mulia Siuning tersenyum, membuat dunia menjadi pucat, dan matanya bersinar dengan cahaya yang tulus. Faktanya,
Bagi Yang Mulia Xiuning untuk menjadi pemimpin sebuah faksi, pikirannya tidak bisa sesederhana itu. Sebaliknya, dia banyak berpikir dan berpikir jernih. Dia tahu bahwa metode Sulang tidak terduga. Ancaman terhadap Sulang dari faksi Xiuning mereka jauh lebih kecil dari yang terlihat. Bagaimanapun, faksi Xiuyu, Kaisar Xiuyu Zhou, tidak menemukan Sulang selama setengah tahun. Jika kedua belah pihak tidak saling percaya, Sulang hendak pergi, dan faksi Xiuning mereka sama sekali tidak dapat menghentikannya. Pada saat itu, dia tidak hanya akan merindukan Sulang, sekutu dengan potensi tak terbatas, tetapi dia juga akan menanam bencana fatal bagi dirinya sendiri. Oleh karena itu, Kaisar Xiuning Zhou dengan cerdik membuat pertunjukan mempercayai Sulang tanpa syarat. Merupakan pilihan terbaik untuk membentuk sekutu dengan Sulang untuk membantunya tumbuh. Dan ini juga merupakan langkah terpenting bagi mereka untuk menghadapi Suyu selanjutnya. Tanpa Sulang, Aula Xiuning benar-benar tidak memiliki kepercayaan pada Suyu Zhouyu. Apakah ada kebutuhan yang terpenuhi? Sulang menatap Kaisar Xiuning Zhou, mengangkat alisnya, dan sebuah senyuman terukir di sudut mulutnya. Dengar ini, lihat pemandangan ini. Kaisar Xiuning Zhou terkejut. Mungkinkah Sulang jatuh cinta padaku dan ingin aku dan dia menjadi penganut Tao dan rekan praktisi Tao yang abadi? Kemudian pikiran lain terlintas di benaknya. Jika itu Sulang, itu benar-benar berhasil. Bagaimanapun, potensi Sulang sangat mengerikan. Jika dia tumbuh dengan lancar, prestasi masa depannya pasti akan lebih tinggi darinya. Dan itu juga cara yang bagus untuk mengikat Sulang ke kereta perang faksi Xiuning. Ekspresi Penatua Xie dan Yang lainnya tetap tidak berubah, tetapi mata mereka berangsur-angsur cerah, dan sedikit kegembiraan muncul di hati mereka. Jelas, pikiran mereka mirip dengan Xiuning, dan mereka salah paham bahwa yang diinginkan Sulang adalah Xiuning. Oke, ya, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk memenuhi kebutuhan apapun. Yang Mulia Xiuning mengangguk, lalu berkata, sejujurnya, dia bisa mengatakan ini, dan dia benar-benar mengatasi banyak kesulitan. Bagaimanapun, Yang Mulia Xiuning adalah permaisuri abadi di atas banyak orang. Selama ratusan juta tahun, dia tidak pernah memiliki pikiran seperti itu terhadap pria manapun. Saat ini, selesai berbicara, Yang Mulia Xiuning menunggu Sulang dan berkata, kalau begitu aku menginginkanmu. Penatua Xie dan yang lainnya juga berdiri dengan kepala tertunduk, ekspresi mereka tenang, tetapi telinga mereka diam-diam terangkat. Namun, kata-kata Sulang berikutnya berada di luar dugaan semua orang. Benarkah? Itu hebat. Kau memasukkan uang itu ke dalam tubuhmu? Oh tidak. Asal-usul alam semesta, asal-usul inti, asal-usul kaisar, harta surga dan bumi, semuanya memberiku kegunaan. Lihat, keabadianku telah mengalami pertempuran ini, dan banyak bagian telah rusak. Ini perlu diperbaiki. Sulang melihat sekeliling semua orang dengan mata terbuka dan tersenyum. Matanya menunjukkan kegembiraan. Fungsi sistemnya ingin ditingkatkan, tetapi dia memiliki asal-usul alam semesta pada level 10 juta. Sekarang Xiuning dan yang lainnya berada tepat di depannya, dan mereka bersedia memberikan dukungan penuh. Tentu saja dia tidak akan melepaskannya. Petik 2 petik 2. Yang Mulia Xiuning tercengang, mulutnya tercengang. Penatua Xie, Penatua Yu dan yang lainnya juga terkejut, dengan tatapan tercengang yang dalam di mata mereka. Apa? Sulang bahkan tidak menginginkan Xiuning, rekan Taois 7 abadi, tetapi mengulurkan tangan untuk mendapatkan uang. Untuk sementara waktu, semua orang sedikit tidak dapat diterima. Apa yang terjadi? Bukankah dikatakan bahwa kebutuhan apapun dapat dipenuhi? Mengapa kamu tidak berbicara? Ketika Sulang melihat Xiuning dan yang lainnya tidak berbicara, dia mengira semua orang bertobat, dan tiba-tiba tersenyum. Tidak, teman Sulang, kami tidak bermaksud begitu. Kamu membutuhkan sumber daya kultivasi, kami hanya menyisakan apa yang kami butuhkan untuk budidaya, dan sisanya akan kami berikan kepada Anda. Ini adalah sumber daya kultivasi yang telah kukumpulkan selama ratusan juta tahun terakhir. Sumber daya ini memiliki asal-usul alam semesta dan inti, dan ada beberapa harta surga dan bumi, kau gunakanlah terlebih dahulu. Melihat Sulang sedikit tidak senang, Yang Mulia Xiuning buru-buru mulai memperbaikinya, dan mengeluarkan sebagian besar sumber daya kultivasinya untuk diberikan kepada Sulang. Sumber daya kultivasi ini dipasang di harta spasial oleh Yang Mulia Xiuning dan menyerahkannya kepada Sulang. Ya, teman Sulang, jangan marah.
Sumber daya spiritual ini harus diterima oleh sesama penganut Tao. Haha, Taois Sulang dapat menggunakan sumber daya kultivasi kita. Itu adalah kehormatan bagi kita. Aku benar-benar menantikan saat Taois Sulang menerobos. Petik 2. Tetua Yu dan yang lainnya juga bereaksi dan dengan cepat menawarkan sumber daya latihan mereka sendiri. Ahaha, maaf, aku salah paham padamu. Aku sangat kekurangan sumber daya spiritual ini, terima kasih, terima kasih. Sulang melihat harta spasial yang diserahkan oleh Yang Mulia Xiuning dan para tetua, dan tersenyum lagi. Kemudian dia mengambil harta karun ruang angkasa, dan menaruh harta karun di dalamnya ke dalam ruang penyimpanan dalam jumlah banyak. Tiba-tiba, sebagian besar kekayaan bersih dari 5 kekuatan abadi dari 7 alam semesta telah dibayarkan. Oh, ini luar biasa. Ada sedikit kegembiraan di sudut mulut Sulang, dan beberapa tidak sabar untuk menghitung rampasannya. Tetapi, dia tahu tidak baik untuk menghitung sekarang. Setidaknya, dia harus mengatakan sesuatu kepada Xiuning dan yang lainnya. Yang Mulia Xiuning, para tetua, saya memiliki sedikit pengetahuan tentang perangkat pemurnian alkimia dan susunan di bawah ini. Jika Anda ingin mempromosikan senjata dan memurnikan pil, silakan siapkan bahan dan datanglah kepada saya akan memberi Anda latihan secara gratis. Sulang tersenyum, bagaimanapun, ada sistem untuk melakukannya tanpa dia, dan tidak indah untuk menggunakan janji-janji ini untuk menjual kebaikan, apa? Taois Sulang secara tak terduga memiliki pengetahuan tingkat lanjut dalam 3 cara alkimia dan pemurnian. Di alam semesta Doudu, susunan pil yang dapat memurnikan alam abadi sudah sangat langka, dan dapat memurnikan harta yang dapat digunakan seperti milikku, dan hampir tidak ada. Ya, kecuali harta yang telah diedarkan sebelumnya, hanya sesekali seniman bela diri abadi akan beruntung dan memurnikan beberapa. Taois Sulang tidak hanya sangat berbakat, tetapi juga sangat baik dalam bakat bertarung. Bahkan 3 cara formasi pil juga tak terduga, yang benar-benar mengagumkan. Petik 2. Setelah mendengar kata-kata Sulang, Yang Mulia Xiuning dan yang lainnya tiba-tiba mencerahkan mata mereka, terkejut dan kagum. Meskipun Sulang mengatakan bahwa dia hanya mencoba-coba sedikit, tetapi semua orang tahu bahwa Sulang rendah hati, mampu memurnikan harta yang dapat digunakan selamanya dari 7 alam semesta, dengan pencapaian rendah. Dan Sulang mengatakannya dengan mudah. Melihatnya dengan cara ini, 3 pencapaian susunan alkimia benar-benar luar biasa di alam semesta Doudu. Selain itu, ini masih dalam kasus di mana kekuatan tempur Sulang jauh melampaui level yang sama, dia hanya menghabiskan sebagian energi dan waktunya untuk berlatih 3 formasi pil. Meski begitu, pencapaiannya melampaui semua orang yang hadir, dan hampir tidak ada seorang pun di alam semesta Doudu yang dapat dibandingkan. Memikirkan hal ini, bagaimana mungkin semua orang tidak terkejut dan mengagumi Sulang? Semua orang tidak masuk akal. Waktunya sangat berharga, mari kita mulai dengan Xiuyu sesegera mungkin. Sulang tersenyum tipis dan berkata kepada semua orang. Bagus, ayo pergi sekarang. Baiklah, semuanya harus diselesaikan. Setelah pertempuran ini, alam semesta Doudu bersatu. Meskipun kekuatannya sangat hilang, setidaknya bagian dalamnya stabil. Petik 2. Yang Mulia, Tetua Yu, dan yang lainnya mengangguk. Oke, Sulang mengangguk, lalu mengirim semua orang keluar dari Infinity. Dengan kepergian 5 kekuatan abadi dari 7 alam semesta, aura Infinity segera menurun secara signifikan. Kekuatannya telah jatuh langsung ke alam abadi 6 bidang biasa, yang dapat disebut 1 dari 100. Teman Sulang, tetaplah berhubungan. Yang Mulia Xiuning mengangguk kepada Sulang, dan kekuatan waktu dan ruang pun menghilang. Penatua Xie dan Penatua Yu juga bertindak sendiri-sendiri dan harus menahan semua kekuatan tempur yang tersisa dari faksi Xiuyu. Sedangkan untuk perang tingkat rendah, tidak mudah untuk segera memulainya saat ini. Selama 6 alam semesta terakhir dari faksi Xiuyu berakhir, para prajurit yang lebih lemah ini tidak akan lagi terancam, bahkan jika mereka sebanyak sapi. Mengetahui bahwa faksi Xiuyu telah dikalahkan, mereka akan segera menyerah kepada faksi Xiuning dan tidak akan memiliki pilihan kedua. Dan, Yang Mulia Xiuning ingin menyatukan alam semesta Doudu dan melawan alam semesta Xiuyu. Jadi saya tidak berharap alam semesta Doudu akan kehilangan terlalu banyak di masa depan. Klon, dikirim. Sulang juga segera mengirim klon dari yang tak terbatas.
Para glider terbang pemburu harta karun telah menginjak suatu titik sejak lama, mengetahui di mana ada 5 alam semesta dan para prajurit abadi dari tingkat yang lebih rendah. Dan juga menemukan beberapa informasi tentang para prajurit ini. Namun, Sulang tidak akan melepaskan semua generasi yang berdosa. Beberapa prajurit abadi yang lebih menyangkal diri, Sulang akan menyimpannya untuk Yang Mulia Xiuning. Sebenarnya, itu bisa dianggap sebagai bawahan untuk diriku sendiri. Sulang berpikir dalam hatinya, dan senyum tipis perlahan muncul di sudut mulutnya. Di alam semesta yang tak berujung, kekuatan adalah yang utama. Dengan tingkat pertumbuhannya, dia akan segera mencapai titik di mana Xiuning dan yang lainnya akan secara otomatis menyerah. Tidak perlu baginya untuk memperjuangkannya, dan cepat atau lambat semua yang ada di alam semesta Doudu akan jatuh ke tangannya. Pada saat ini, setelah kedua bintang Chuanyun dikirim bersama, perburuan segera dimulai. Di kota yang luas dan hampir tak berujung, ada sebuah istana yang mengambang di langit, dan sejumlah besar wanita setengah langkah abadi yang telanjang menari di istana. Pemimpin di antara mereka adalah permaisuri abadi yang sebenarnya, yang sangat mempesona. Di puncak istana, pembangkit tenaga listrik abadi dari 5 alam semesta menikmati tarian di bawah, sangat bahagia. Dari waktu ke waktu, orang-orang di bawah juga melihat kekuatan abadi dari 5 alam semesta, dengan kekaguman dan kekaguman yang mendalam di mata mereka. Kekuatan abadi dari 5 alam semesta, di mata makhluk yang tak terhitung jumlahnya, sudah tak terkalahkan di area ini. Tetapi pada saat ini, siapa? 5 prajurit abadi tiba-tiba menunjukkan kengerian dan berdiri. Langkah seperti itu, ekspresi semua orang di istana langsung berubah, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menghentikan gerakan mereka dan mendongak segera. Mereka melihat seorang ahli misterius dengan aura yang tak terduga muncul dari udara tipis. Orang ini memegang pedang panjang di tangan kanannya dan kunci umur panjang di tangan kirinya. 8 rantai giok hitam menari-nari seperti tentakel. Itu adalah salah satu klon Xing Chuan Yun He milik Sulang. Siapa kau? Beraninya kau menerobos masuk ke istanaku. Kau tahu bahwa aku adalah penguasa kota Yongcheng Xiao Xiao yang ditunjuk oleh Yang Mulia Xiuyu. Petik 2. Petik 2. Mata seniman bela diri abadi Wuzu tiba-tiba menyusut, dan seluruh tubuhnya sedikit dingin, tetapi dia tidak menyerah. Karena dialah yang memperbaiki Kaisar Yuzu. Haha, Kaisar Xiuyu Zhou di mulutmu sudah kabur. Avatar Sulang tersenyum dingin, dan segera tidak berbicara omong kosong, dan langsung melambaikan cermin untuk menarik semua yang ada di seluruh kota raksasa ke dalam ilusi. Tiba-tiba, 5 prajurit abadi berdiri di tempat. Rantai giok hitam melangkah maju, melewati tubuh dan jiwanya seperti ular berbisa. Adapun sisa kota raksasa, klon Sulang dibawa langsung ke alam semesta kehidupan, tidak ada satupun yang tersisa. Pada saat yang sama, klon Sulang yang lain juga dipersenjatai dengan senjata dupa, menggunakan pohon 7 harta karun dan labu ungu untuk membunuh yang kuat abadi. Harus dikatakan, ada tuan dan ada pelayan. Kaisar Xiuyu lebih kejam, dan sebagian besar anak buahnya bukanlah orang baik. Sulang melihatnya dengan hatinya, dan kebanyakan dari mereka dapat melihat dosa-dosa terkini dari orang-orang ini. Belum lagi kesalahan yang dilakukan orang-orang ini dalam jangka waktu yang lama. Oleh karena itu, Sulang membunuh banyak orang. Dalam waktu singkat, 5 prajurit abadi dari 5 alam semesta terbunuh. Pada saat yang sama, Yang Mulia Xiuning dan yang lainnya masih dalam perjalanan. Bagaimanapun, mereka tidak memiliki cara aneh seperti Sulang, mereka dapat langsung mengirim klon ke sarang musuh. Bahkan jika ada metode pemindahan yang lebih cemerlang, mereka lebih lambat dari Sulang. Sama seperti Sulang membantai setiap prajurit abadi yang memperbaiki batu giok. Istana Xuan Yi Zhou, Kaisar Xielangzu menerima perintah dari Kaisar Xiuyu Zhou untuk menjaga istana ini sementara waktu. Pada saat ini, dia melihat ke arah jantungnya yang berdebar-debar. Dibandingkan dengan yang lain, Kaisar Xielangzu lebih tahu. Dia tahu bahwa Sulang telah muncul, dan dia dikelilingi oleh Kaisar Xiuyu Zhou dan yang lainnya. Aku juga tahu bahwa orang-orang dari faksi Xiuning terus mencari Sulang, dan ada plat di faksi Xiuyu, dan mereka akan segera mengetahui jejak Sulang. Gerakan yang sangat besar, Yang Mulia Xiuyu pasti telah bertempur dengan kelompok Kaisar Xiuning Zhou. Benar saja, Kaisar Xiuning Zhou dan yang lainnya juga menemukan jejak Sulang dan mengejarnya. Hehe, faksi Xiuning, menghadapi Yang Mulia Xiuyu yang agung,
itu pasti akan menjadi kekalahan total. Sekarang gerakannya hampir menghilang, dan palpitasinya telah menghilang. Jika dipikir-pikir, perang pasti telah berakhir, dan semua orang dari faksi Xiuning telah dikalahkan dan melarikan diri. Dengan menggunakan cara yang mulia Xiuyu, tidak mungkin membiarkan faksi Xiuning meninggalkan beberapa kekuatan 7 alam semesta. Hahaha, setelah pertempuran ini, tidak ada yang bisa menghentikan jejak faksi perbaikan giok kita yang menyatukan ibu kota. Pada saat itu, otoritasku akan melangkah lebih jauh, yang benar-benar mengasyikkan. Petik 2. Petik 2. Kaisar Xie Langzu melihat ke arah pertempuran. Meskipun dia tidak dapat melihat pertempuran itu, dia yakin bahwa Kaisar Xiu Yuzu akan menang. Bukan hanya dia, hampir semua orang di alam semesta Doudu yang mengetahui hal ini berpikir demikian. Bahkan beberapa orang di bawah sikap yang mulia Xiuning relatif pesimis. Bagaimanapun juga, fraksi Xiuning sudah sedikit lebih lemah, dan saat ini tidak menempati posisi yang menguntungkan. Bagaimana mungkin bisa memenangkan perang? Tetapi tepat ketika Kaisar Xie Langzhou membayangkan kehidupan yang lebih baik di masa depan. Teriakan ngeri tiba-tiba mencapai telinganya. Tuan Xie Lang, tidak baik, semuanya sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Petik 2. Petik 2. Seorang prajurit abadi dari 5 alam semesta muncul dengan panik di depan Kaisar Xie Langzu, dan wajah bengkok itu penuh dengan ketakutan. Kaisar Xie Langzu mengenal orang ini. Karena orang ini berada di bawah komandonya, dia dikirim untuk menjaga kuil leluhur sekolah Xiuyu. Kuil leluhur didirikan ratusan juta tahun yang lalu, dan kuil ini menyimpan prasasti dari orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya, serta kartu-kartu dari banyak master di kultivator giok. Melihat bawahan ini sangat panik. Kaisar Xie Langzu tiba-tiba merasakan sesuatu yang buruk. Apa yang terjadi? Katakan saja, apa yang terjadi? Kaisar Xie Langzu berdiri, pupil matanya sedikit bergetar, menatap bawahannya. Tuan Xie Lang, di kuil leluhur, 6 tetua abadi dari 7 alam semesta dan 12 kartu kehidupan dari kekuatan abadi dari 6 alam semesta semuanya hancur. Mereka jatuh, mereka jatuh. Petik 2. Petik 2. Seniman bela diri abadi dari 5 alam semesta ketakutan dan tidak sadarkan diri. Apa? 6 tetua abadi dari 7 alam semesta, 12 kekuatan abadi dari 6 alam semesta telah jatuh. Bagaimana ini mungkin? Ini tidak mungkin, kau pasti berbohong padaku. Petik 2. Petik 2. Setelah mendengar kata-kata bawahannya, Kaisar Xie Langzu merasa seolah-olah ada petir di benaknya, seluruh dirinya langsung tercengang, dan emosinya yang luar biasa langsung memenuhi semua pikirannya. Tapi, dia mengatakan bahwa bawahannya berbohong padanya. Tapi dia tahu dalam hatinya bahwa itu tidak mungkin, dan bawahannya tidak bisa menipunya. Hanya saja, menghadapi berita yang luar biasa ini, Kaisar Xie Langzu sama sekali tidak dapat menerimanya. Di alam semesta Doudu, hanya faksi Xiuning yang nyaris tidak dapat bersaing dengan faksi Xiuyu. Namun, jika ingin menyebabkan kengerian seperti itu pada faksi Xiuyu, mustahil untuk menyebut hilangnya kekuatan tingkat tinggi sebagai kehancuran total. Paling tidak, Kaisar Xie Langzu tidak dapat membayangkan bagaimana faksi Xiuning dapat membuat Kaisar Xiu Yuzu dan yang lainnya menderita kegagalan seperti itu. Tuan Xie Lang, para tetua benar-benar jatuh, dan semua kartu kehidupan hancur. Tuan Xie Lang, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Petik 2. Petik 2. Prajurit abadi dari 5 alam semesta masih sangat ketakutan dan putus asa, gemetar dan menangis. Dapat dilihat bahwa orang ini akan segera pingsan. Bawa aku ke kuil leluhur dulu. Hati Kaisar Xie Langzu dipenuhi dengan gelombang yang bergejolak, dan dia nyaris tidak dapat menahan emosi yang mendidih dan berteriak dengan suara rendah. Bahkan jika aku tenang, dia masih tidak dapat menerima kenyataan, dia harus melihatnya dengan matanya sendiri. Ya, 5 prajurit abadi memimpin jalan dan memimpin jalan. Kaisar Xie Langzu mengikuti dengan tubuh yang agak kaku. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan harta komunikasinya dan mulai menghubungi Kaisar Xiu Yuzhou, para tetua dari 7 abadi, dan 6 abadi. Namun panggilan pengadilan telah dikirim. Kaisar Xiu Yuzhou tidak menjawab sama sekali, begitu pula dengan 7 tetua abadi dan 12 prajurit abadi. Hati Kaisar Xie Langzu telah tenggelam ke dalam Bing Yuan, dan tubuhnya menjadi dingin. Tepat saat itu, kuil leluhur ada di sini. Ini adalah bangunan hitam yang sangat tua. Bahkan dengan penjaga formasi,
tidak dapat dihindari bahwa beberapa penampilan akan terkikis oleh tahun-tahun. Menggerutu, Kaisar Xie Langzu menelan ludah, dan kemudian berjalan ke kuil leluhur. Menarik perhatian, itu adalah posisi tablet yang miring, dan sejumlah besar kartu takdir meledak berkeping-keping. Benarkah, semuanya hancur, dan itu meledak? Para tetua benar-benar mati. Kekuatan macam apa yang dapat sepenuhnya melenyapkan kekuatan abadi 7 alam semesta dan membuat metode penyelamatan hidup mereka tidak efektif? Fraksi Suning sama sekali tidak dapat melakukan semua ini, pasti ada kekuatan eksternal yang terlibat, saya khawatir itu adalah kekuatan besar di tingkat 8 alam semesta. Bodoh, idiot, bagaimana mungkin Suning, seorang wanita bodoh, menarik kekuatan yang begitu menakutkan? Ini adalah perang saudara di alam semesta Doudu kita. Apakah dia tidak takut bahwa 8 alam semesta mungkin memiliki motif tersembunyi? Sudah berakhir, semuanya sudah berakhir, sekarang tidak ada berita dari Yang Mulia Xiuyu. Bahkan jika tidak tertangkap, nasib terbaik adalah melarikan diri ke seluruh alam semesta, dan tidak pernah berani kembali ke Doudu. Petik 2. Petik 2. Kaisar Xie Langzu menatap pecahan dan bubuk di depannya. Seluruh tubuhnya gemetar, dan rasa takut naik ke wajah kaku itu. Dia tahu betul bahwa faksi Xiuyu benar-benar tamat. Memikirkan hal ini, kulit kepala Kaisar Langzu jahat yang ketakutan akan meledak. Melarikan diri, satu-satunya cara untuk bertahan hidup sekarang adalah melarikan diri. Petik 2. Petik 2. Di hati Kaisar Xie Langzu, sedikit kepahitan muncul dalam ketidakpercayaan yang mendalam. Segera, dia berjalan keluar dari kuil leluhur, menatap Wuzhou abadi yang gemetar dan ketakutan, dan berkata, larilah bersamaku. Apa, melarikan diri, Tuan Xielang, bisakah semuanya diselamatkan? Yang Mulia Xiuyu, sulit bagi 5 prajurit abadi untuk menerima hasil ini, jelas situasinya sangat baik sebelumnya. Jadi bagaimana mungkin Anda akan melarikan diri dari Doudu Universe dalam sekejap?